Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, pengajian Jumat pagi yang ke-216 ya, pengurus pusat KBPI yang insya Allah dihadiri oleh rekan sejawat dan handai tolan serta para senior KBPI setanah air. Pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ustadz Haryani Idris, beliau dari Kalimantan Selatan. Ya, bagi kita PII tidak asing lagi dengan beliau karena sejak bertahun-tahun ya beliau selalu aktif ya dan juga banyak mensupport kegiatan-kegiatan PII, KBPI dan juga Dewan Dakwah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini tema kita berkaitan dengan usia kita ini. Ya, berdamai di usia senja. Ya, ini judul yang sangat menarik ya. Kita semua ini sudah tidak muda lagi, maka bagaimana mengefektifkan sisa atau lebihan umur kita yang Allah berikan. Baik, bahwa kegiatan ini senantiasa didukung oleh Lajisku KBPI bagi sahabat, Bapak Ibu yang akan berinfak, bersedekah, berzakat, silakan salurkan melalui rekening Lajisku KBPI yang insya Allah akan disalurkan sesuai dengan manfaat pada orang-orang yang berhak. Baik, marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menunggu peserta yang lain ini, silahkan Ustadz dimulai ya seperti biasa. Waktunya selama 45 menit penyampaian ya. Nanti lebihnya mungkin ada dialog, pertanyaan dan tanggapan. Pada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Suaranya kurang keras kayaknya, Ustadz. Mungkin mic-nya kali. Dengeran nggak? Kedengaran cuma kurang keras. Oh, ini handphonenya barangkali ini masih jadul. Oke, alhamdulillah. Masih agak kurang sih. Ya. Saya nyarikan lagi. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa anza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المحسنين ويحب من كان أهل التقوى والرضا وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
Faqala Allah Ta'ala aidan wa man nu'amirhu nakishu bil halqi afala yaqilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mari ummati ma baina sittin bi sab'in wa aqlihim min yajuzu dhalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Kawan-kawan, para pemirsa sekalian, khususnya anggota keluarga besar Majelis Islam Indonesia dimanapun berada dan dimanapun suara ini bisa didengar. Sebagaimana tadi disampaikan oleh yang memimpin acara kita ini, tidak asing lagi Ustaz, kita SKJ ya. Dulu ada majalah SKJ itu di Wandawa tuh. Berdamai di usia senja. Kalau judul itu kita sudah paham semua lah. Tua-tua ini, yang sudah senior ini, biarpun tidak saya lanjutkan, pasti sudah mengerti, paham, sudah ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Adalah beberapa ayat ya. Rasulnya juga jelas bahwa umur umatku kata Nabi itu di kisaran 60 sampai 70. Tidak banyak yang melebihi dari itu. Ada sih memang ya seperti tokoh ASEAN kita ini Mahathir Mohamad kan umurnya sudah 100 tahun. Buya Muhammad Nasir dulu meninggal atau wafat pada 85 masih 86. Tokoh kita juga Soeharto meninggal di usia 86 juga. Ya, tapi tidak banyak itu. Jadi itu dari. Oke, sebelum lanjut, Ustaz kepingin saya ada ilustrasi sedikit. Menarik sekali ini. Dari keuangan kita yang baru ini. Kita tahu semua banyak. Itu statementnya katanya kebahagiaan hakiki itu apabila seseorang bisa mencapai surga. Surganya Allah. Tentu ridha Allah yang ditargetkan dalam kehidupan ini. Jadi seorang menteri keuangan di zaman modern ini, kita tahu ahli-ahli keuangan ini kan belajarnya itu bagaimana modal sedikit mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan teori kapitalis itu. Nah, ada seorang ahli ekonomi hari ini seperti Purbaya, pernyataannya menarik itu. Jadi mestilah mereka jauh dari korupsi kalau statementnya itu mendarah daging dengan kelakuannya. Tambah lagi, saya lihat ada ilustrasi nyanyiannya itu menarik juga tuh, liriknya bagus tuh. Kemudian tadi malam saya dapat lagi istrinya yang menyanyi juga tuh. Lagu-lagunya bagus, liriknya bagus. Isinya itu tidak ya. Isinya itu mendukung ya, usaha-usaha suaminya supaya ini untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kita tunggu mudah-mudahan ini benar dan bisa berlanjut di era Prabowo Subianto ini. Berharap begitulah kira-kira usia-usia senja ini, termasuk presiden kita juga usianya sudah 70 lebih itu. Tapi dilindungi oleh teman-teman kita, ada Mudani, ya kan? Ya, mudah-mudahan itulah. Itu ilustrasi pertama. Ada ilustrasi kedua, bahwa di usia senja ini, sebagaimana kalau orang puasa atau kita puasa,
apakah puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan ya, atau puasa-puasa sunat lainnya. Senja ini menjelang berbuka. Itu statement Rasulullah kan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama, ketika berbuka, kedua ketika berjumpa dengan Allah. Soal farhatan, bagi orang puasa ada dua kesenangan, kegembiraan. Farhatun ya iftar dan yang berbuka. Puasa kan, dan bertemu dengan Allah. Suaranya bisa didengarkah? Sepertinya kurang keras. Pada saya sudah teriak-teriak. Ini handphonenya rupanya nih kurang bagus nih. Ya. Nah, Mungkin udah sinyal kedengeran. ya, Sesuai dengan Teriak tema nih, nggak Ustaz. apa-apa ya? Hah? Sesuai dengan tema ini. Ya, Agak nggak kecil apa-apa. suaranya. Hah? Lanjut ya. Ya, Nah, jadi pas itu ya kita ini menjelang berbuka puasa ini. Ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini pula sudah pengajian yang ke-216 ya. Ini hari Jumat, pagi Jumat. Alhamdulillah kita bersyukur kita semua yang hadir ini sehat. Dan keluarga-keluarga kita yang lain juga dalam keadaan sehat dan prima. Kita masih punya kesempatan menghirup oksigen ya, atau udara segar. Anugerah Allah yang gratis nih. Tak pernah kita bayar. Walaupun kita bayar, tentu tak akan cukup uang kita. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun dikumpulkan, berusaha dan sebagainya, satu saja yang namanya oksigen, fasilitas dari Allah, tidak akan mampu kita membayarnya. Kita sudah hafal ayat berkenaan dengan itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kan? Nah, di awal tadi telah kita baca firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surah Az-Zumar atau surah yang ke-39 di ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melewati batas usia lah, maksudnya itu ya sudah lanjut terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, kecuali dosa syirik ya. Sungguh, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surah 39, saya ulangi ayat 53. Az-Zumar. Kemudian dilanjutkan dengan sabda Rasul, kita juga sudah hafal tuh. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akmari ummati baina sittina disab'ina wa aqlihim min yajuzu dzalik." Umur umatku kata Rasul di antara 60 ke 70 tahun.
tidak banyak atau sedikit yang melebihi daripada itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, paparan kita pagi ini seperti judulnya tadi, berdamai di usia senja. Rata-rata KBPI, saya dan kawan-kawan yang hadir nih, para aktivis sebagai pengurus, mungkin pengurus besar dulu, pengurus wilayah dulu kan, saya ketua umum wilayah Kalsel itu tahun 76 ke 79. Waktu itu kita organisasi kita tuh 3 tahun. Sekarang adik-adik kita nih cuma 2 tahun. Terlalu sedikit. Sebentar muktamar. Sebentar muktamar. Katanya hari ya. Kedengaran kah? Lanjut, Ustaz, lanjut. Tadi ada bocor. Hari ini katanya saya dengar kabar ada muktamar yang diselenggarakan di Jakarta tuh, anak-anak adik-adik kita PI itu. Yang tadinya mau di Palembang, kemudian ada yang minta dimundur ke bulan Februari, tapi ada juga yang ngotot hari ini katanya sore nanti dibuka di Jakarta di asrama haji PHI Cempaka Putih itu. Janganlah, cobalah adik-adik kita tuh gontok-gontokan soal waktu saja. Katanya ada yang mau kop segala macam. Betulkah itu? Coba teman-teman Jakarta diluruskanlah adik-adik kita itu. Ya. Tapi janganlah kepengurusan itu cuma 2 tahun di PW. Kita dulu saya itu 3 tahun di pengurus wilayah. Daerah, pengurus cabang, ada juga cabang-cabang istimewa, seperti di Bogor dan lain-lain. Nah, aktivis-aktivis itu dulu di tahun 60, 1970, sampai 1980. Masih kita usia SMP, SMA, bahkan ada yang ya, antara umur 15 tahun, saya ikut training tuh. 13 tahun sudah training tuh. Sampai umur 30 tahun kita jadi aktivis. Sekarang usia kita sudah rata-rata di atas 60 lah. Walaupun KBPI itu ada yang muda-muda, ya, yang baru selesai jadi pengurus, masuk juga sebagai produser. Oke. Kita di usia 60, jelang 70, bahkan sudah lebih. Ada yang 80. Ya kan? Itulah yang kita maksud dengan usia senja. Dan satu persatu sudah banyak di antara kita yang sudah wafat. Ya, seperti kemarin sore, maghrib tuh, menjelang maghrib, ikhwan kita, sahabat kita, ya Haji Amlir, Saifah Yasin, dulu wakil ketua umum Dewan Dakwah Pusat. Nah, kemudian baru-baru ini karena ada pergantian pengurus lagi, beliau sebagai anggota Majelis Pertimbangan. Mudah-mudahan Allah meridai hari ini supaya kemana ya. Bahas apa sih? Jadi saya titip salam dengan kawan-kawan yang hari ini ada bersama-sama mensalatkan beliau ya. Nah, jadi bicara usia senja ini, ya, tentu saja terkandung maksud siapa-siapa yang sudah usia seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, antara 60 ke 70 tahun, ya, maknanya sudah ada rambu-rambu untuk bersiap-siap, lebih waspada. Ya, rambu-rambunya tuh ya rambut sudah meninggalkan dunia hitam katanya.
Taunya masuk dunia putih karena di kepalanya pada penuh uban, ya. Jadi harus waspadalah kita-kita ini. Termasuk saya sendiri sekarang sudah masuk ke 75. Tapi masih ada yang senior dari kita di Jakarta, ada masih. Nah, tapi sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang di atas tadi, tidak perlu kita takut, apalagi cemas menghadapi maut atau kematian. Namun kita selalu waspada. Usia senja adalah puncak pengalaman hidup dan kehidupan seseorang yang patut dinikmati dan disyukuri. Pandanglah usia senja ini sebagai sebuah keindahan. Betapa kita lihat fenomena alam, waktu senja adalah waktu-waktu yang sangat indah. Ya. Bagaimana kita maklumi biasanya di senja hari fenomena alam luar biasa indahnya. Apalagi bila misalnya kita berada di pegunungan ataupun berada di tepi pantai. Sinar mentari di ufuk barat kita pandang berwarna-warni, kuning keemasan, ya, sebagai pertanda waktu maghrib segera tiba. Di kajian fikih juga maghrib itu berakhir apabila warna kuning keemasan itu sudah hilang, sudah tidak ada. Ya. Para satwa juga binatang-binatang, ayam, bebek, burung-burung, satu persatu mereka masuk ke habitatnya. Betapa indahnya sinar mentari senja, kita sebut juga sebagai sinar lembayung. Indah, menawan, dan terasa adem, ya. Dingin rasanya, adem rasanya kalau sudah menjelang. Begitulah juga hendaknya perasaan kita. Ya. Jelang beduk berbunyi untuk buka puasa azan maghrib. Mudah-mudahan semuanya yang tua-tua ini husnul khatimah, ya. Husnul khatimah. Itu semua kita berharap. Tapi yang muda-muda juga jangan berleha-leha juga. Karena umur tidak bisa janji kita. Bisa saja yang muda lebih awal. Ya kan? Maka dari itu kita sama-sama ingatkan. Mungkin saya mengingatkan kita, termasuk saya sendiri. Pertama, janganlah lagi banyak keinginan-keinginan yang bertubi-tubi. Ya, tetapi harus memperbanyak bantuan. Memperbanyak amal soleh. Bantuan baik material maupun moral. Ya. Tidak harus uang. Kita bantulah masyarakat kita. Kalau ada uang, ada material. Kedua, kita harus menyederhanakan urusan dunia kita untuk kesempatan menata diri. Siap-siap tutup usia. Karena ibarat sebuah buku, kita masuk awal bab penutup. Ya, tentu diharapkan penutupnya dengan bahasa-bahasa yang bagus, tenang, adem. Ya. Kewajiban-kewajiban pribadi dan keluarga. Termasuk urusan jodoh anak-anak itu. Kalau masih ada yang belum menikah, diuruskan juga jodohnya itu. Bukankah Rasulullah sudah mencontohkan itu? Rasul menikahkan anak beliau dengan Sayyidina Ali. Kan? Itu urusan jodoh anak-anak juga kalau ada yang belum selesai, itu juga itu.
Termasuk utang piutang kalau ada utang piutang. Selesaikanlah ada. Nah, kita pun ya, tidak ada seseorang yang mengetahui kapan tutup usia. Ya. Hari ini, besok, lusa akan datang. Wallahu alam. Sebagaimana kita baca, lihat ini di akhir surah Luqman. Itu surah Luqman, surah nomor 31 di ayat 34. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong di akhir. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati meninggal dunia. Tunggu, Allah Maha mengetahui. Nah, begitulah hidup dan kehidupan seseorang yang kita ini. Dari kita lahir, lalu dibesarkan, kemudian dewasa, jadi aktivis dulu, agak kan main. Ya, ikut demo lah segala macam. Tahun 66 itu, akhirnya usia kita senja sekarang. Kalau sudah usia belakang ikut jalan-jalan berpuluh-puluh kilometer sudah payah juga kita kan. Sedangkan anak muda beri handayani lah di belakang. Semangat tetap saja. Umur boleh tua, boleh 70, bahkan boleh 80 dan seterusnya. Tapi semangat tetap saja. Ya. Nah, perhatikan firman Allah. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Surah Al-Mu'min, surah nomor 4. Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani berasal daripada saripati tanah, namakan penuh. Lalu dari segumpal darah, itu kejadian manusia ya. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak tiflan dan dibiarkan sampai dewasa. Nah, SMP, SMA, kuliah. Lalu menjadi suyuh. Ya. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelumnya. Ada yang usia 30, bahkan usia 10 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah mengatakan kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, ya, agar kamu mengerti. Nah, kalau sudah sampai usia maksimal, dan ya, ayat ini ditutup dengan agar kita semua mengertilah dengan keadaan. Nah, pemirsa sekalian, kawan-kawan semua, mengakhiri sharing kita pagi ini, ada sesuatu yang menggembirakan buat kita KBPI yang sudah usia senja ini. Apa itu? Ada sebuah hadis Rasulullah, kita juga sudah hafal. Apa kata Rasul?
ada para sahabat bertanya, ya, manusia mana yang baik? Nah, Nabi menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Itu Nabi mengatakan, manusia yang baik adalah siapa-siapa yang panjang umurnya, kemudian perbuatannya semakin baik, semakin terpuji. Adapun sebaliknya, manusia yang jelek adalah siapa-siapa yang panjang umurnya, tapi amal perbuatannya semakin tidak terpuji. Mungkin ini bahasa umumnya tua-tua keladi dalam konotasi negatif. Terkait dengan itu ada hadis qudsi, ya, perkataan Allah, tapi pula bukan Al-Quran. Allah katakan, aku senang dengan orang tua yang taat, tapi aku lebih senang pada anak muda yang taat. Ya, syukurlah kita anak muda dulu ditempa oleh organisasi kita tercinta pelajar Islam Indonesia. Itu adik kita yang sekarang sedang aktif. Tapi Allah katakan, aku benci kepada anak muda yang maksiat. Tapi aku lebih benci kepada orang tua yang maksiat. Nah, sudah tua masih saja judi online misalnya. Dan alhamdulillah, pastilah keluarga PI tidak mungkin ada itu, ya. InsyaAllah. Tentu kita semua berharap kita adalah orang-orang masuk kategori yang pertama. Tala'uhu wa hasuna amaluh. Orang-orang yang panjang umurnya sampai usia senja, tetapi pekerjaannya, ya, perkataannya, perbuatannya, termasuk kebijakan-kebijakannya, apalagi kalau jadi pejabat, ya, kebijakan-kebijakan yang mumpuni kepada masyarakat banyak. Semakin tua, semakin terpuji perkataan, perbuatan, dan kebijakan. Itu kira-kira seperti itulah, ya, konsumsi kita di pagi hari ini. Bukan siapa-siapa, kita sendiri, saya sendiri sudah masuk ke usia sama di usia senja haruslah sadar kita kurangi lain sebagainya, apalagi bagi punya kesempatan, misalnya bisa saja punya kesempatan korupsi tapi tidak dilakukan. Nah, sudah itulah orang tua yang demikian, Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Alhamdulillah ini pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hairani, bahwa apa sih yang harus dilakukan bagi kita ini yang sudah senja, ya, karena banyak orang yang berdoa, Ustaz, agar dipanjangkan umurnya. Ya, banyak bahwa kita ingin dipanjangkan umurnya, namun apalah panjang umurnya kalau produktivitasnya malah menambah sesuatu yang tidak bermanfaat buat dunianya dan akhiratnya.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kanda dan Yunda, para senior, sahabat semua, yang akan menyampaikan pandangan, pendapat, dan pertanyaan agar raise hand, ya, angkat tangan, biar bisa dilihat ya siapa-siapa yang akan menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan pandangannya. Untuk yang pertama ini sudah ada yang raise hand, angkat tangan, yaitu Mbah Jahrawi. Silahkan Mbah Jahrawi dari Bantul ini. Mungkin usianya sama dengan Ustadz atau mungkin seusia ini. Silakan Mbah. Mic-nya dibuka dulu Mbah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya sampaikan, teriring doa dulu. Semoga kita yang tua ini awet tua, sehat, manfaat, mardhotillah. Amin. Terkait dengan damai di masa senja ini, karena saya sudah termasuk manula ya, manula. Ini saya tetap berpegang pada kata-kata hidup tidak minta, mati tak terhindari. Sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Ikhtiar adalah jalan, doa adalah harapan. Tawakal pada Allah adalah ketentuan. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tak mungkin orang bisa bahagia tanpa bersyukur. Selanjutnya ruhnya adalah ikhlas adalah kekuatan. Sobar adalah saudara sahabat setia. Ikhtiar adalah jalan, doa adalah harapan. Saudara, ingatlah bahwa ketika mati semua tidak ada yang dibawa kecuali amal yang kita lakukan. Nah, untuk menjaga masa tua agar kita ini barokah, tentu tidak lepas kita yang kadang lupa dan sulit adalah ma'rifatun nafas atau mengenal diri. Karena saat ini banyak orang yang lupa diri, bahkan tidak mengenal diri. Oleh karena itu Ustadz mohon tambahan pencerahannya sehingga saya di masa tua ini betul-betul bisa tua yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Saya pikir itu saja sebagai komentar dan pertanyaan. Moga-moga ini nanti bersama kita lebih memahami sebagai manula. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jahrawi, semoga sehat selalu, diberkahi oleh Amin. Allah Amin. dan bahagia kita semua. Baik, silahkan Ustadz langsung saja mungkin ditanggapi. Luar biasa nih Pak Zahrawi ya. Dari mana? Bantul ya? Bantul, ya. Oh, ini luar biasa, ilmunya dalam sekali. Ya, tentang apa? Ikhlas, sabar, ikhtiar, doa dan sebagainya. Itu tersimpul dalam kajian-kajian kita dahulu, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ah, itu kira-kira. Itu kesimpulannya tuh. Jadi harus mengenal diri, ya kan? Nah, kalau mengenal diri berarti juga sama dengannya kita mengenali Allah. Allah yang sebenarnya. Itu kajian kita dari dulu tuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu saja ya. Luar biasa. Ini sebuah sumber yang benar-benar hakiki, luar biasa. Ya. Adapun tentang umur panjang, memang ada yang nanya kan, bolehkah Ustadz kita berdoa umur panjang? Oh boleh. Itu diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Ada dua hadis kalau tidak tetap. Yang pertama, Rasul sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah,
Panjangkan umurku kalau umur ini berguna, bermanfaat. Tapi kata Rasul, ambil saja saya ini hari ini juga tidak apa-apa. Kalau panjang umur tapi tidak banyak manfaat. Itu doa Rasul. Kemudian ada sahabat Nabi yang dulu namanya Anas bin Malik. Ya. Kita tahu Anas bin Malik itu orang kaya nomor 3 di kota Madinah. Satu sahabat Nabi yang sangat terkenal bisnisnya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini menanyakan ada kajian terakhir ini dari Ustaz Adi Dayat telah meneliti bahwa ternyata kekayaan sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf itu kalau ditotal dikonversi dengan rupiah sekarang ini itu jumlahnya 72.000 triliun. Bayangkan. Itu orang kaya nomor 1 Madinah ketika Rasul masih hidup. Abdurrahman bin Auf. Nah, Anas bin Malik itu tercatat nomor 3 setelah Utsman bin Affan. Disebut berapa jumlah hartanya. Yang menarik itu ketika Anas bin Malik ini umurnya 1 minggu, ya, ayah ibunya membawa ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ini anak kami. Tolong doakan. Itu doa Rasul kepada anak kecil waktu itu Anas bin Malik. Sangat populer tuh. Ada ditulis di Imam Nawawi dalam kitabnya Azkar Nawawi. Apa doa Rasul? Allahumma tawil umrahu. Ya Allah, panjangkan umur anak ini. Ternyata Anas bin Malik usia senjanya 99 tahun. Jadi Anas bin Malik kecil didoakan oleh Rasul supaya umurnya panjang. Bait kedua, doa Nabi itu setelah Allahumma tawil umrahu wa aksir arzaqahu, banyakkan rezekinya. Aneh tapi nyata, Anas bin Malik punya kebun korma berbuah setahun 2 kali. Punya orang lain setahun sekali. Jadi Anas bin Malik kebun kormanya berbuah 2 kali dalam setahun. Karena doa Nabi Allah maksir arzaqahu. Ya. Kemudian bait ketiga Allah, apa doa Nabi? Anas bin Malik kecil didoakan Allahumma aksir auladahu. Ya Allah banyakkanlah anaknya. Tercatat Anas bin Malik anak beliau 40 orang. Tapi tidak ada keterangan saya baca berapa istrinya. Anaknya 40. Doa Nabi itu di atas makbul ya, namanya mustajab. Lalu Nabi menutup doa itu, Allahumma barik lahu wansurhu waj'alhu min ibadika sholihin. Ya, kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa umur panjang boleh-boleh saja. Baik panjang masanya maupun kata Buya Hamka yang namanya umur panjang itu tidak tentu dari segi durasi berapa tahun kita. Tapi setelah wafat dia tetap dibaca orang, dia tetap diikuti orang, dia tetap dianut orang. Buya Hamka sekarang kita bisa dengan ceramahnya malah ada kan buku-buku beliau juga bisa baca. Nah, atau ada yang besar itu kan tafsir yang Hamka itu yang 30 juz yang beliau karang waktu. Demikian tambahan dari kami. Sekali lagi itu kata kuncinya yang beliau sampaikan itu adalah ya an arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Terima kasih.
Baik, Ustadz, terima kasih. Mungkin sahabat sekalian ada yang akan menyampaikan, mungkin menambahkan ya. Sambil menunggu yang lain, Ustadz, ini kadang-kadang kita ini atau mungkin saya pernah menyaksikan ada beberapa orang tua ya yang usianya sudah sangat lanjut ya, sementara anak dan cucunya sudah mendahului ya. Nah, jadi maka bagaimana kita bisa memanfaatkan usia yang lebih ini untuk lebih produktif, tentu saja persiapannya bukan pada saat usia lanjut ya Ustaz. Tapi bagaimana sejak muda kita mempersiapkan diri untuk hidup bermanfaat di hari tua ya. Baik, ini sudah ada yang raise hand, mungkin Ustaz Medi, silahkan Ustaz Medi. Ya, tolong dibuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sore ini apa kabar? Masya Allah. kapan ke Banjarmasin tuh? Kita diundang tanggal 27 Desember, haul awas sekumpul katanya. Oh, Gue udah ya, sekumpul. Insya Allah, insya Allah. Iya. Ya, Tanggal 5 iya diundang ponakan kan di sana, ponakan sepupu di Kayu Tangi tinggal di Kayu Tangi. kayak tadi tetangga tuh dekat rumah tuh. Oh iya dekat. Jadi kalau Saat datang apaan? tolong kasih tahu ya. Ya, siap, insya Allah. Ya, langsung Ustaz. Ya. Umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Seakan-akan sekejap saja. Sebentar saja. Tapi kita masih merasakan waktu kita SMA, waktu kuliah, ya. Tahu-tahu kok tubuh kita sudah lemah, ya. Ya. Dunia ini sementara saja. Wa mahazil hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hanya main-main dan bersendah gurau saja. Tempat transit begitu kan. Transit kita akan pulang kembali kampung halaman kita, yaitu surga kita. Sesungguhnya kita ini ahli surga. Gara-gara nenek moyang kita lah kita sampai ke dunia ini dan kita harus pulang. Nah pulangnya ini perlu bekal kan, ibarat kita pulang kampung nih. Kalau kita nggak bawa bekal gelisah kita. Apa kata orang tua kita nanti kalau kita pulang nggak bawa bekal? Sebaik-baik bekal ya kalau dunia ya untuk orang tua kita gitu. Tapi kalau di akhirat kepada Allah kita diamal ibadah dari muda sampai sekarang. Kebiasaan tua itu biasanya dari muda. Tadi betul kata Ahmad, dari muda kebiasaan terus itu kalau sudah tua sudah biasa saja kan. Oleh karena itu mungkin sahabat-sahabat yang masih di bawah 50 tahun sebaiknya sekuat-kuatnya gitu kita beribadah gitu. Karena sudah kalau udah 60 70 tahun mau dipaksain juga sudahlah. Sudah dengkul sudah semuanya begitu. Betul. Bagus Ustaz, kajian tadi hari ini. Mudah-mudahan sisa umur kita ini bermanfaat untuk umat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik Ustaz Medi. Ya, lanjut. Setuju sekali 100% itu. Jadi kita pun hari ini hafal-hafal hadis, hafal-hafal ayat, hafal-hafal doa. Itu ketika dulu kita masih, saya kan di PGA Bahar itu, pendidikan guru agama, dipaksa menghafal hadis oleh guru-guru kita tuh. Kalau tidak hafal, besok kita berdiri di depan kelas itu. Nah, itu bagus. Jadi memang persiapannya bukan dari sudah mau 70 ini. Persiapannya dari usia PI dulu lah. Waktu kita aktif itu. Saya ada sedikit penyesalan nih Ustaz. Dan kawan-kawan sekalian. Saya kurang kalau kajian hadis itu kurang dobit. Catatan saya tuh kocar-kacir. Tidak terlalu rapi. Tidak dalam buku besar ya. Jadi itulah kekurangan saya pada waktu itu. Catatan-catatan Ya, itu masih tidak tabit lah dalam ilmu hadis kan. Itu hanya berserakan sana sini yang bisa diingat.
Yang kita sekarang ini kalau sudah tua nih mau menghafal aja, wah 10 kali baca belum tentu hafal. Saya setuju banget persiapan kita. Maka syukurlah kita dulu jadi aktivis di pelajar Islam Indonesia. Kita sampai mahasiswa tetap saja PI, tidak ikut HMI, tidak. HMI cuma sekedar begitu saja. Lebih banyak di PI. Itulah yang nampak kita ini. Akhir semua kita yang sekarang sudah teknologi, ya batu utamanya itu ya di PI dulu lah. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Tadi saya ingin melanjutkan yang bahwa banyak orang-orang itu kan persiapan usia pensiun, ya. Persiapan usia pensiun udah menjelang pensiun, ya. Jadi biasanya hidup pada saat pensiun tuh lebih mahal, ya, lebih banyak yang harus dipenuhi, ya. Karena dulu waktu belum pensiun kan semua dilayani oleh ya staf dan lain sebagainya. Nah, mungkin pesantren-pesantren lansia itu ya bukan pada saat usia-usia lansia, ya. Mungkin ini Ustadz Medi kan sering ngadain pesantren lansia, ya. Mungkin pesantren lansia itu kan dilakukan buat orang-orang yang usianya 40 tahun paling tidak, ya, menjelang usia lansia. Nah, jadi bukan pada saat usia 60 baru ikut atau mengadakan pesantren lansia, ya. Itu kalau umurnya ditambah pada saat usia tersebut. Kalau tidak kan kasihan juga nanti ketika sudah lansia, ya nggak ada lagi yang mau melayani dan meladeni. Ya, jadi gitu, ya. Jadi mungkin itu, Ustaz, mungkin pandangan ke depan bagi generasi muda ini, Ustaz, untuk menjelang usia senja itu, ya, kira-kira semangat apa yang harus diwarisi kepada generasi-generasi kita ini. Ya, silakan, Ustaz. Ya, oke, saya sangat sependapat, setuju sekali. Persiapan kalau kita sudah usianya masih di usia 25, di usia 30, disitulah ya seseorang harus lebih rajin, lebih giat, lebih cermat, ya, untuk memanfaatkan waktunya. Ya, sepertilah ada kita sekarang, kita sudah melewati masa lalu kita. Yang saya katakan tadi, hafalan-hafalan itu pun kita hafal ketika usia itu. Ada yang perlu dicermati juga barangkali, tapi insya Allah lah, bukan barangkali. Harus kita cermati bersama. Imam Ghazali mengatakan, standarisasi umur manusia itu 40 tahun. Dulu guru-guru saya, ada seorang guru yang mengatakan, kamu ya, katanya, harus rajin berusaha, apakah menghafal, apakah usaha, dan sebagainya. Kalau usiamu nanti 40 tahun, kamu harus punya rumah, katanya. Kalau 40 tahun, belum juga punya rumah, kamu bakal tidak punya rumah. Itu salah seorang guru saya tidak disebut namanya. Banyak kadang-kadang kawan-kawan kita yang tinggal di rumah dinas, mohon maaf. Ada guru teman saya, kepala sekolah di sekolah dasar. Dibangunkan rumah di samping sekolah. Jadi asik-asik tinggal di rumah dinas, akhirnya terlupa bangun rumah sendiri. Begitu pensiun, ya terusirlah dari rumah itu. Karena yang menggantikannya itu menempati rumah itu juga. Jadi
Akhirnya keluar dari rumah dinas, belum punya rumah. Terpaksa kontrak sana, kontrak sini. Itu salah seorang guru saya tidak sebutkan namanya, dan guru ini termasuk seorang guru yang sangat berbekas di dalam kehidupan saya. Hingga umur 40, jangan sampai kita di umur sudah 40, pertama belum punya rumah, mungkin anak-anak juga ada yang belum kawin, itu wajar aja lah. Tidak apa-apa itu. Tapi perkara material seperti rumah itu memang kalau sudah di usia 60 sudah pensiun, nah kelabakan kita kan. Itu juga mungkin bisa kita bayangkan atau kita cermati kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat atau diutus oleh Allah menjadi rasul resmi, menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu di Gua Hira. Kan umur beliau ketika itu lebih kurang 40 tahun. Itu pasti ada rahasia Allah. Dan memang pada zaman itu, kita baca sejarah, kota Makkah adalah kota yang tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan di kota Makkah sudah ada pemerintahan yang dipimpin Quraisy itu. Mereka sudah ada job description. Air dipegang oleh siapa? Zam-zam waktu itu. Kemudian kunci Ka'bah dipegang oleh siapa, kaum mana gitu. Ada job description. Bahkan waktu itu ada yang sekarang adalah DPR MPR. Dulu ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu anggotanya diambil dari kafilah-kafilah. Semakin banyak jumlah masyarakat di kafilah itu, maka semakin banyak perwakilannya di Darun Nadwa. Nah, jadi Darun Nadwa adalah tempat berhimpun sekarang ini legislatif. Anggota DPR, MPR yang mereka berkampanye melalui partai masing-masing, maka masuklah ke Senayan. Dulu Darun Nadwa itu anggotanya persyaratan mutlak. Tidak boleh usianya di bawah 40 tahun. Jadi kafilahnya mengutus anggota untuk mewakili kafilahnya di Darun Nadwa atau di legislatif di Kota Mekah. Itu persyaratan mutlak, usianya minimal 40 tahun. Tidak ada yang kurang dari 40. Kalau kurang dari 40, maka ditolak usulan anggota dari kafilah tersebut. Nah, itu patut juga mendapat perhatian kita. Kalau kita nih sekarang di Indonesia ada anggota DPR yang usianya 25 tahun. Nah, sangat muda. Sekarang juga ada pejabat yang usianya, walaupun tidak mendekati usia, bisa saja usia 10 tahun tapi pintar. Tapi masyarakat kita kan ada standar. Jadi standar yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu standar umur manusia adalah 40 tahun. Tentu sebelum 40 itu kita sudah menjadi orang-orang cerdas. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW usia 6 bulan dalam kandungan ibunya, usia 6 tahun, tapi usia 8 tahun ikut paman, ya kan, ikut paman usia 8 tahun, tapi sudah mengembala kambing. Cerdas sudah itu anak, baru usia 8 tahun. Tapi belum pernah tahu kita usia 8 tahun Muhammad punya kambing berapa. Oh, ada yang jawab, Ustaz,
Muhammad kan cuma mengembalakan kambing. Nah, oke lah kalau mengembalakan kambing orang. Kalau istilah kami di Banjarmasin itu ada pengangarun. Misalnya kalau 100 ekor kambing, mesti ada bagian Muhammad. Kalau 10% dari 100, misalnya, Muhammad punya sendiri 10 ekor. Nah, kambing sekarang kan yang akikahan, yang kurbanan itu, paling murah harganya kan 3 juta tuh. Jadi Muhammad umur 8 tahun, kalau misalnya kambingnya 10, punya investasi sudah 30 juta baru usia 8 tahun. Ya kan? Usia 12 tahun ikut berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Baca surah Al-Quraisy tuh. Ila fi Quraisyin, ila fihim ratasita wasab dan seterusnya. Itu kan perdagangan eksportir importir, sudah antar negara. Muhammad 12 tahun sudah eksportir importir. Bukan anak sembarangan, sudah sangat cerdas, sangat kaya. Umur 25 tahun kawin dengan Khadijah. Ada pula Ustadz yang beranggapan, katanya Muhammad kawin dengan Khadijah itu karena Khadijah kaya raya. Jadi Muhammad ada udang di balik batu. Mau memanfaatkan hartanya. Tidak. Tahu kan kita sudah catatannya. Muhammad memberikan hadiah kepada Khadijah ketika pernikahan beliau itu di umur 25 tahun ada 20 ekor onta. Onta sekarang unta merah ya. Jadi unta merah di Mekah itu sekarang harganya 30 juta satu ekor loh. Kalau 20 itu 600 juta. Ditambah emas 1 kilo lebih. Itu 2 miliaran. Nah, jadi Muhammad bukanlah Muhammad orang miskin, tapi Muhammad kaya raya di usia 25 tahun kawin dengan Khadijah. Umur 17 tahun itu anak muda yang sangat kaya raya di kota Mekah. Itu Muhammad SAW. Historisnya, jejak digitalnya sangat jelas. Nah, kalau mencontoh Rasul, maka seperti itulah kita. Anak muda yang usia 17 tahun, tamat SMA, ya kan? Sudah eksportir. Belum jadi Nabi. Umur 25 kawin, umur 35 tahun, piawai menyelesaikan sengketa Arab ketika menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ka'bah runtuh karena banjir besar. Muhammad menyelesaikan sengketa hampir perang saudara di Arab itu. Mekah itu Muhammad usianya umur 35 tahun. Barulah umur 40 Muhammad yang akan menjadi Nabi dan Rasul dengan surah Al-Alaq. Kajian kita. Jadi benar-benar betul jangan usia 60 baru terlambat. Harus cerdas dari muda kita. Dari SMP sudah masuk training pelajar kelanjutan. Dan banyaklah tokoh-tokoh nasional itu dari Oke, Ustaz, terima kasih. Tambahan sedikit. Baik, Ustaz. Makasih. Ini sudah jam 7.06 juga di Jakarta. Mungkin wilayah lain sudah ada yang jam 8 dan jam 9. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, saya kira demikian kajian Jumat pagi kita yang ke-216. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa infak, sedekah dan zakat salurkan melalui Lajisku KBPI ya, agar kita senantiasa punya tabungan akhirat ya, mumpung lagi masih sehat, masih ada rezeki dan juga masih hidup, penting ini. Baik, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dalam hal pembawaan acara pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Iya, ini Kandes. Assalamualaikum Bang Khalidin.